menetapkan semua lafaz beserta maknanya sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Maha Besar. Jadi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kita mengetahui maknanya. Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah itu sudah diketahui oleh orang Arab, yaitu ala wartafa'a. Karena tidak mungkin Allah SWT berbicara kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada umat Islam, tetapi makhluknya tidak mengetahui. Tidak mungkin. Kalau makhluknya tidak mengetahui berarti belum tegak hujjah. Sehingga harus meyakini setiap sifat Allah sudah diketahui maknanya oleh para sahabat orang Arab. Setahu ya seperti itu. Turun di sepertiga malam terakhir ya seperti itu turun. Maknanya sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana itu semuanya tidak diketahui. Rasulullah tidak mengetahui, para sahabat tidak mengetahui, kita pun tidak mengetahui. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah, maka kita juga tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman terhadap sifat-sifat Allah merupakan kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana itu merupakan kebid'ahan, kata Imam Malik rahimahullah. Karena tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Padahal mereka hidup bersama Nabi 23 tahun. Bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Lihatlah ikhwati fillah, azzanallahu wa iyyakum. Para ulama di sini menjelaskan. Karena makna dari sifat-sifat Allah itu sudah diketahui, kita sebenarnya mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab itu jelas. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Bisa dipahami? Kalau Allah memerintahkan tadaburi Al-Qur'an, berarti Allah mengetahui bahwasanya semua yang ada di Al-Qur'an itu sudah difahamin. Bisa difahami oleh makhluknya. Maka tidak perlu lagi mentakyif, mentakwil, mentahrif dan seterusnya. Kalau seandainya setiap makna kata mereka, setiap sifat Allah SWT belum diketahui maksud maknanya dalam bahasa Arab, maka tidak ada faedahnya untuk mentadabburi. Nah, karena Allah SWT mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah SWT. Nah, kemudian mereka pun mengatakan, para ulama hafizahumullah, mereka mengatakan, adapun bagaimana kaifiyah sifat Allah SWT dan hakikat dari sifat Allah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Sebagaimana perkata Imam Malik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ulama besar, sepakati keimamahannya, kepemimpinan beliau dalam ilmu agama disepakati oleh para ulama. Beliau mengatakan hal sedemikian. Ketika ditanya tentang bagaimana Allah SWT bersemayam, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Ya, makna istiwa dalam bahasa Arab sudah diketahui oleh orang Arab. Para sahabat tahu semuanya. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya bersemayamnya Allah itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban. Kalau kita tidak mengimani berarti kita mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an. Kalau kita mengingkari satu ayat dalam Al-Quran, bisa jadi kita terjatuh ke dalam kekufuran, kemurtadan. Bersu'alu anhu bid'ah, dan bertanya perihal bagaimana Allah bersemayam, itu merupakan kebid'ahan. Tidak ada sama sekali dalil dari para sahabat dan tabi'in yang bertanya tentang hal demikian. Sehingga seketika itu Imam Malik marah dan memerintahkan orang yang bertanya untuk dikeluarkan dari majelis, dari Masjid Nabawi. Karena orang tersebut membawa syubhat.
yang bisa mempengaruhi murid-murid Imam Malik yang lainnya. Sehingga di sini bisa diambil faedah ketika seorang guru melihat adanya murid yang menyimpang, maka boleh mengeluarkannya sebagaimana Imam Malik rahimahullah mengeluarkan murid tersebut atau orang yang bertanya. Kemudian para ulama di sini mengatakan jawaban Imam Malik terhadap penanya tersebut yasluhu an yakuna qa'idah fi kulli sifat. Ini bisa digunakan di dalam mengkaji semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah bisa dibawa ke kaidah yang dibawakan Imam Malik tersebut. Di sini disebutkan dalam kitab Hilya Al-Awliya. Ya. Juz 6 halaman 325 326 bisa dibuka di sana. Nah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau telah meyakini, menetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki nama dan sifat-sifatnya. Ja'a biha kitabuhu wa akhbara bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Di Al-Qur'an sudah ada sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad pun memberitahu kepada umatnya. La yas'au ahadan min khalqillah qamat ladaihi al-hujjah an al-Qur'an nazala bihi wa sahha indahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya anhu ya'dila ila khilafihi wa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjah fa huwa kafir. Lihatlah, Imam Syafi'i sampai mengatakan kalau sudah tegak hujjah baginya perihal tentang sifat Allah, ya, nama-nama Allah, kemudian orang tadi mengingkarinya, maka dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Andai saat ini pengikut Imam Syafi'i mengimani seperti akidah Imam Syafi'i, anehnya mereka mengambil fikih dari Syafi'i tetapi mengambil akidah tidak dari Imam Syafi'i. Di sini disebutkan Tabaqat li Ibni Abi Ya'la juz 1 halaman 283. Maka sungguh disayangkan ya pengikut mazhab Syafi'i, mereka mengikuti hanya fikih Imam Syafi'i tapi tidak mau mengikuti akidah Imam Syafi'i. Nah, kemudian para mu'alif di sini, para ulama menyebutkan perkataan Imam Ahmad. Mereka semua adalah ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama besar dan sudah meninggal dunia, dan mereka mengikuti para sahabat dengan sebaik-baik. Kata Imam Ahmad, sifullah bima wasafa bihi nafsah wanfu 'anillah ma nafahu 'an nafsih. Sifatilah Allah SWT sebagaimana Allah mensifati dirinya, dan nafikanlah dari Allah SWT dari sifat-sifat yang tidak ditetapkan Allah apa yang Allah tidak namakan terhadap dirinya, yang Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa dibuka itu dalam Manaqib Imam Ahmad Ibnu Jauzi. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, di antara pengikut mazhab, 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, pengikut mazhab yang akidahnya lurus kebanyakan dari mazhab Hambali. Kebanyakan dari mazhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian juga Imam Abu Hanifah, beliau juga mengatakan la yusafullahu ta'ala bisifatil makhluqin. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat persis seperti manusia, makhluknya. Ya. Wa ghadabihi wa ridahu bin sifatihi bila kaif. Dan tidak boleh juga mensifati kemarahan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di Al-Qur'an mengatakan radiya. Allah juga mengatakan ghadiba. Ghadaballahu alaihim wa ghadiballahu alaihim. Allah marah pada mereka. Kata Imam Abu Hanifah bila kaif, dengan tidak adanya bagaimana. Maksudnya kita menetapkan Allah marah, Allah meridhoi, tapi untuk bagaimana kita tidak boleh. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kemudian terakhir Imam Abu Hanifah mengatakan wa huwa qaulu jama'ati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah perkataan ahli sunnah wal jamaah.
Lihatlah. Kemudian di sini disebutkan gurunya Imam Al-Bukhari, Nu'aim bin Hammad, beliau pun juga mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa, ulama salaf semuanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi Ahlus Sunnah Salafi mereka mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat. Kita memiliki dalil. Karena setiap generasi pasti ada orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan akidah mereka. Nah, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Kata Nu'aim bin Hammad, guru Imam Bukhari rahimahullah, dia mengatakan barang siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dari makhluknya, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsa faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang telah Allah sifati terhadap dirinya sendiri, maka dia telah kufur. Lihat, barang siapa yang menta'til sifat Allah, maka dia telah kufur. Falaisa ma wasafa Allah bihi nafsah wa rasuluhu tashbihan. Terakhir Imam Nu'aim bin Hammad guru Imam Bukhari mengatakan, maka apa yang Allah SWT sifati terhadap dirinya dan Rasulullah sifati terhadap Allah SWT dalam sunnahnya, tidak ada sama sekali penyerupaan, tidak boleh. Nah, lihatlah ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, ulama salaf mereka berkeyakinan ya dengan keyakinan para sahabat yang lurus. Ya, terjadinya adanya kefokusan para ulama terhadap tauhid asma wa sifat karena munculnya firqah-firqah yang sesat yang setelah meninggalnya para sahabat. Kalau seandainya sudah ada penyimpangan rububiyah dan asma wa sifat di zaman Nabi, maka Nabi akan memarahinya. Mungkin Nabi SAW akan menghukumnya. Nah, karena itu semuanya termasuk ilhad dalam nama-nama Allah SWT sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun.